Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni S, kelas A, NIM A40120015. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Pancasila. Yang pertama A. Pengantar pendidikan Pancasila. Lahir ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Kedua B. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau bidang konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagian produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga, C. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bentuk negara, sistem pemerintah, dan tujuan negara seperti apa yang diinginkan diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan dituntutkan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintah, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara yang diautentik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang keempat, D. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of idea, atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tatanan dan ideologi besar, dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. E. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila disebut sebagai Philosophiae Grundlag, dasar filsafat negara, dan Weltanschauung, pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai Weltanschauung artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat Indonesia negara. F. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan untuk menampung sikap spiritualisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah penjelasan saya tentang konsep dasar pendidikan Pancasila.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.